Di video kali ini kita akan belajar tentang asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi rasional. Materi ini dari buku paket halaman 277 sampai dengan 280 ya. Baik, kita langsung saja. Perhatikan grafik fungsi fx sama dengan x plus 3 per x min 2 berikut ini ya. Ini adalah contoh fungsi rasional. Nah, adik-adik, perlu saya sampaikan sebelum kita lanjutkan ya, gambar 5.28 yang ada di buku itu sepertinya keliru. Nah, ini karena setelah saya coba dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, gitu ya. Gambar yang benar itu seperti ini. Nah, jadi kalau yang ini keliru ya, kalau yang ini adalah yang benar. Nah, kita pakai yang benar aja. Oke. Dari gambar 5.28 tersebut dapat kita lihat bahwa yang pertama, grafik fungsi f memotong sumbu x di min 3,0. Jadi sumbu x itu sumbu mendatar ya. Grafik fungsi f berpotongan dengan sumbu x di titik min 3,0 di sini. Ini titiknya. Kemudian grafik fungsi f berpotongan dengan sumbu y, sumbu vertikal di titik 0, min 3 per 2. Ya, 0, min 3 per 2 itu ada di sini. Kemudian grafik fungsi f tidak melewati garis x sama dengan 2. Ini garis x sama dengan 2. Jadi garis ini tidak akan pernah dilewati oleh grafik fungsi f. Nah, jika nilai x mendekati 2 dari kiri, berarti dari sini ya, mendekati 2, maka diperoleh ya, di sini ada tabel 5.2. Sekalian saya tampilkan lagi grafiknya. Jadi ketika x sama dengan 1,9, berarti kan di sini ya, di sebelah kirinya angka 2. Ternyata nilai y-nya itu negatif 49, berarti di bawah sana. Ya, bisa membayangkan. Kemudian semakin mendekati 2 ya dari kiri. Ini 1,99, itu kan semakin dekat dengan 2. Ternyata nilai y-nya itu minus 499 ya, semakin kecil, semakin ke bawah. Nah, semakin dekat lagi dengan 2, ini 1,999 ya. Ternyata nilai y-nya itu minus 4999, berarti semakin ke bawah lagi. Nah, sehingga dari tabel 5.2 tersebut dan grafik terlihat bahwa ketika nilai x mendekati 2 dari kiri ya, mendekati 2 dari kiri. Nah, ternyata nilai y itu semakin kecil atau mendekati negatif tak terhingga ya, semakin ke bawah sana gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika nilai x mendekati 2 dari kanan atau x lebih dari 2 ya, diperoleh tabel 5.3. Ini saya tampilkan lagi grafiknya ya. Jadi sekarang nilai x-nya itu mendekati 2 tapi dari kanan. Nah, kalau kita lihat ketika x-nya sama dengan 2,1. Ternyata nilai y-nya itu sama dengan 51. Nah, di atas sana. Kemudian kalau 2,01 berarti semakin dekat dengan 2. Ternyata nilai y-nya itu 501. Ya, semakin naik lagi. Dan seterusnya. Nah, ini semakin naik gitu ya. Semakin dekat dengan 2, ternyata nilai y-nya itu semakin besar. Nah, dari tabel 5.3 dan grafik terlihat bahwa ketika nilai x mendekati 2 dari kanan, maka nilai y itu semakin besar atau mendekati positif tak terhingga. Jadi kalau dari kiri mendekati 2, maka nilai y-nya itu akan semakin mendekati negatif tak terhingga. Kalau dari kanan mendekati x sama dengan 2, maka nilai y-nya itu akan semakin mendekati positif tak terhingga. Nah, ini adalah konsep dasar dari asimtot sebenarnya. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis vertikal x sama dengan 2. Ya, perhatikan di sini ada kata-kata mendekat. Nah, sehingga garis x sama dengan 2 disebut sebagai asimtot vertikal. Ya, ini adalah garis x sama dengan 2. Garis x sama dengan 2 ini disebut sebagai asimtot vertikal atau asimtot tegak gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang jika nilai x semakin besar ya, nilai x semakin besar berarti x-nya itu semakin ke kanan. Nah, diperoleh tabel 5.4 ya. Coba kalau kita baca. Ketika x-nya sama dengan 100, ternyata y-nya 1,05. Kalau x-nya 1000 ya, makin besar, ternyata nilai y-nya itu 1,005 ya, berarti di sekitaran angka 1.
Ini 10.000 nilai Y-nya 1,0005 dan seterusnya. Jadi dari tabel 5.4 dan grafik terlihat bahwa ketika nilai X semakin besar, maka nilai Y akan mendekati 1. Nih, ya, ini Y sama dengan 1 itu di sini. Ini garisnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika nilai X semakin kecil, nah, maka diperoleh ya nilai X semakin kecil berarti X-nya itu semakin ke kiri. Ya, semakin negatif itu berarti semakin kecil. Jadi kalau X sama dengan min 100, ternyata nilai Y-nya itu 0,95. Kalau minus 1000, nilai Y-nya itu 0,995. Ya, ini terlihat bahwa nilai Y itu semakin mendekati angka 1. Ya. Kalau minus 10.000, nilai Y-nya 0,9995. Dan seterusnya. Sehingga dari tabel 5.5 dan grafik terlihat bahwa ketika nilai X semakin kecil, semakin ke kiri ya, maka nilai Y itu akan semakin mendekati 1. Nah, grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis horizontal Y sama dengan 1, sehingga garis Y sama dengan 1 disebut sebagai asimtut horizontal. Nah, secara umum, definisi asimtut vertikal dapat kita tulis sebagai berikut ya. Kita punya definisi 5.4. Jika grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis X sama dengan A, ketika nilai Y mendekati positif tak hingga atau Y mendekati negatif tak hingga, maka garis X sama dengan A disebut asimtut vertikal. Jadi intinya asimtut vertikal itu adalah garis X sama dengan sekian-sekian. Nah, ini nanti yang akan kita cari ya. Selain asimtut vertikal, ada jenis asimtut yang lain yaitu asimtut horizontal. Nah, secara umum, definisi asimtut horizontal adalah sebagai berikut. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan, sebenarnya ada jenis asimtut yang lain lagi selain vertikal dan horizontal, yaitu disebut sebagai asimtut miring. Ya, di video selanjutnya kita akan belajar tentang asimtut miring. Oke, sekarang kita ke definisi 5.6. Jika grafik fungsi f akan terus mendekat ke garis Y sama dengan B, ketika nilai X mendekati positif tak terhingga atau X mendekati negatif tak terhingga, maka garis Y sama dengan B disebut asimtut horizontal. Nah, untuk lebih memahami ya, untuk memahami lebih baik dari definisi 5.4 dan 5.5, mari kita perhatikan contoh berikut. Oh ya, untuk asimtut horizontal berarti nanti persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan sekian. Oke, sekarang kita ke contoh 5.14. Tentukan asimtut vertikal dan asimtut horizontal dari setiap fungsi berikut. Ya, ini ada 3 soal. Nanti kita akan baca dulu alternatif penyelesaian, lalu nanti kita akan menggunakan cara yang lebih pendek ya, yang lebih singkat. Oke, untuk soal yang A. Jadi fx sama dengan x per x kuadrat min 9 ya. Selalu kita cek dulu apakah ada faktor persekutuan antara Px dan Qx. Ini jelas tidak ada faktor persekutuan ya antara Px dan Qx, berarti sudah aman. Penyebut x kuadrat min 9 itu akan 0, yaitu ketika x sama dengan plus minus 3. Jadi nanti kalau ada dimasukkan ke sini x sama dengan plus 3 atau min 3, maka penyebutnya ini akan bernilai sama dengan 0. Oke. Dan pembilang tidak memiliki faktor kembar dengan penyebut, sehingga dapat kita simpulkan garis X sama dengan negatif 3 dan garis X sama dengan 3 merupakan asimtut vertikal dari fungsi f. Nah, jika nilai X mendekati positif tak hingga atau mendekati negatif tak hingga, maka nilai fx mendekati 0, sehingga asimtut horizontal dari fungsi f adalah sumbu X. Ya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan cara yang lebih simple ya. Jadi prinsipnya untuk mencari asimtut vertikal terlebih dahulu. Berarti kan kita mencari persamaan garis X sama dengan sekian, ya kan? Untuk mencari asimtut vertikal. Nah, asimtut vertikal berarti X sama dengan sekian. Selalu adik-adik buat Qx itu sama dengan 0. Ya, jadi polinomial penyebut
jadikan sama dengan 0. Kemudian kita cari penyelesaiannya. Itu adalah persamaan asimtot vertikal. Jadi kan x kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka di sini x plus 3 kali x min 3 sama dengan 0. Ya, gunakan a kuadrat min b kuadrat. Nah, maka penyelesaian yang pertama adalah x sama dengan negatif 3. Yang kedua adalah x sama dengan 3. Sehingga garis x sama dengan 3 dan garis x sama dengan 3 inilah ya, garis x sama dengan negatif 3 dan garis x sama dengan 3 inilah yang merupakan asimtot vertikal bagi fungsi fx. Gitu ya. Sekarang kita akan mencari asimtot horizontal. Nah, kalau asimtot horizontal itu adalah garis y sama dengan ya. Atau ini saya tampilkan dulu grafiknya. Ini walaupun tidak ditanyakan ya, tapi saya sudah mencoba saya gambar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi pada garis x sama dengan negatif 3 itu ada di sini. Ini adalah garis x sama dengan negatif 3 ya Dek ya. Nah, garis ini akan didekati oleh kurva. Nah, demikian juga dengan garis x sama dengan 3 ya. Garis ini juga akan didekati oleh kurva. Baik, sekarang kita akan menentukan asimtot horizontal. Nah, kalau asimtot horizontal berarti sama saja dengan mencari persamaan garis y sama dengan. Nah, untuk mencari persamaan garis y sama dengan, sebenarnya nanti kita akan menggunakan konsep limit x mendekati tak terhingga. Tetapi karena di sini adik-adik belum belajar tentang limit, ya Dek ya, maka cara yang paling mudah adalah dengan mengamati pangkat ya atau derajat. Nah, derajat dari polinomial px dan polinomial qx. Kalau derajat polinomial px itu lebih kecil ya dibandingkan dengan derajat polinomial qx, maka nanti asimtot horizontalnya itu adalah garis y sama dengan 0. Nah, sudah sesimpel itu. Ya. Jadi karena derajat px lebih kecil dibandingkan dengan derajat qx, ini langsung saja ya. Asimtot horizontalnya adalah garis y sama dengan 0. Nah, ini boleh dihafalkan ya, boleh diingat-ingat. Nah, ini jelas terlihat di grafik ya Dek ya. Untuk garis y sama dengan 0 atau dalam hal ini adalah sumbu x, ini akan menjadi asimtot horizontal ya, dia akan didekati oleh kurva. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Oke, di sini ada 2 soal lagi. Selanjutnya soal yang B yaitu gx sama dengan 2x plus 1 per x min 3 ya. Nah, mungkin ini langsung saja kita gunakan cara yang lebih singkat ya untuk menentukan asimtot vertikal dan asimtot horizontal. Nanti ini boleh dibaca sendiri. Jadi kalau asimtot vertikal, nah ini sama saja dengan mencari persamaan garis x sama dengan ya. Lah adik-adik, untuk mencari persamaan garis x sama dengan itu adalah dengan membuat polinomial qx bernilai sama dengan 0. Ini polinomial px yang atas, polinomial qx itu yang bawah. Jadi qx-nya ini kita buat sama dengan 0. Kemudian kita cari penyelesaiannya. Jadi x min 3 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Ya sudah. Maka ini adalah persamaan asimtot vertikalnya. Coba kalau kita baca cepat ya. Nah ini. Garis x sama dengan 3 adalah asimtot vertikal bagi fungsi gx ya. Cocok ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari asimtot horizontal ya. Masih ingat aturannya ya, asimtot horizontal. Nah, berarti kita akan mencari persamaan garis y sama dengan sekian. Baik, untuk mencari persamaan garis y sama dengan sekian atau asimtot horizontal ya Dek ya,
kita amati derajat polinomial Px dan derajat polinomial Qx. Nah, berhubung di sini sama-sama berderajat 1, ini kan 2x pangkat 1, ini x pangkat 1. Maka asimtot horizontal bagi fungsi Gx adalah pembagian koefisien-koefisiennya. Jadi ini 2, ini kan 2, ya kan, 2x pangkat 1 per 1x pangkat 1. Ya sudah, berarti nanti Y itu sama dengan 2 per 1. Maka Y sama dengan 2. Nah, berarti kita ketemu dengan aturan yang kedua, yaitu jika derajat Px sama dengan derajat Qx, nah maka asimtot horizontal merupakan pembagian koefisien Px terhadap koefisien Qx, ya. Jadi di sini kan ini koefisiennya 2, yang ini 1, ya berarti 2 per 1, ya. Jadi dicari pangkatnya dulu. Kalau pangkatnya sama, maka berlaku aturan seperti ini. Ini kalau pangkatnya sama. Lah kalau pangkatnya beda, nah yang tadi ini pangkatnya beda. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Ya, ini derajat 1, ini derajat 2. Kalau derajat polinomial Px lebih kecil ya dibandingkan dengan derajat polinomial Qx, maka langsung saja asimtot horizontalnya adalah sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Lah nanti ada satu lagi ya, kalau derajat Px itu lebih dari, berarti yang atas itu lebih besar dibandingkan dengan derajat polinomial Qx, maka fungsi tersebut tidak memiliki asimtot horizontal ya. Jadi itu nanti ada di contoh selanjutnya. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita baca cepat lagi ya. Maka fungsi Gx akan mendekati 2. Nah, sehingga garis Y sama dengan 2 ya, merupakan asimtot horizontal dari fungsi Gx, tuh kan sama. Ya. Jadi mulai sekarang langsung aja kita gunakan cara yang lebih singkat seperti ini ya. Kemudian untuk soal ini soal yang B, ini sudah saya gambarkan grafiknya ya Dek ya, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi terlihat di sini bahwa untuk asimtot horizontal dulu, yaitu garis Y sama dengan 2 ya kan, yang ini. Nah, ini garis Y sama dengan 2. Kemudian untuk asimtot vertikal itu adalah garis X sama dengan 3 yang di sini. Atau kalau kita gambar ya, kita pakai warna hijau aja. Nah, ini adalah asimtot horizontal ya Dek ya, yaitu garis X sama dengan 2. Kemudian nah, ini adalah asimtot vertikal, yaitu sebentar, ini bukan X sama dengan 2. Nah, ini mestinya Y sama dengan 2 ya. Nah, kalau ini baru X sama dengan 3 ya kan, sama seperti yang tadi ini. Jadi X sama dengan 3 ini adalah asimtot vertikal. Kalau garis Y sama dengan 2 itu adalah asimtot horizontal. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, soal yang C. Jadi di sini kita punya fungsi Hx seperti ini, x kuadrat plus 5x plus 6 per x min 1. Nah, ini jelas sudah langsung ketahuan ya. Ini derajat polinomial Px terhadap polinomial Qx itu lebih besar derajat polinomial Px ya. Maka dia tidak akan memiliki asimtot horizontal. Ini kan. Jadi fungsi H tidak memiliki asimtot horizontal. Mungkin saya tuliskan alasannya ya. Karena derajat polinomial Px lebih dari derajat polinomial Qx gitu ya. Kemudian untuk asimtot vertikal ya, untuk mencari asimtot vertikal maka caranya adalah Qx langsung kita buat sama dengan 0. Berarti di sini x min 1 sama dengan 0, maka ketemulah x sama dengan 1. Nah, kan enak ya kan? Berarti ini adalah asimtot
vertikalnya. Kalau kita baca cepat ya, ini. Sehingga garis X sama dengan 1 adalah asimtot vertikal dari fungsi Hx ya. Kemudian fungsi Hx tidak memiliki asimtot horizontal yang ini. Oke, mudah ya. Baik, ini supaya semakin paham ya. Ini sudah ada grafiknya. Nah, ini adalah grafik fungsi Hx yang saya gambar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Oke, mungkin sekarang kita langsung saja kita akan mengerjakan soal mari mencoba ya. Kita akan gunakan cara yang lebih singkat. Jadi untuk soal yang A, kita akan tentukan dulu persamaan asimtot vertikal ya. Kalau asimtot vertikal berarti kita fokus di Qx. Nah, Qx-nya ini kita buat sama dengan 0. X kuadrat min 16 sama dengan 0, berarti di sini X plus 4 kali X min 4 sama dengan 0, maka ketemulah X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 4. Nah, ini adalah asimtot vertikalnya ya. Mungkin kita langsung geser ke soal B ya. Jadi untuk asimtot vertikal X plus 2 ini kita buat sama dengan 0. Ini Qx, nah ini juga Qx. Nah, seperti ini ya. Jadi X plus 2 sama dengan 0, maka ketemulah X sama dengan negatif 2. Maka ini adalah asimtot vertikalnya. Asimtot vertikal ya. Kemudian untuk soal yang C caranya sama. Asimtot vertikal X plus 1 langsung kita buat sama dengan 0, maka ketemulah X sama dengan negatif 1. Nah, ini asimtot vertikalnya. Sekarang untuk asimtot horizontal ya, kita gunakan aturan yang tadi. Horizontal. Nah, coba kita cek. Untuk polinomial Px ya, di sini pangkatnya 1 berderajat 1. Lah, polinomial Qx ini berderajat 2. Nah, karena derajat polinomial Px lebih kecil ya dibandingkan dengan derajat polinomial Qx, maka asimtot horizontalnya adalah sumbu X atau garis Y sama dengan 0 ya. Kemudian untuk soal yang B ya, ini untuk asimtot horizontal ya. Kita cek untuk Px ini pangkat 1, untuk Qx ini juga pangkat 1, berarti pangkatnya sama ya. Maka nanti asimtot horizontalnya adalah pembagian koefisien-koefisiennya. Jadi Y itu sama dengan 3/1 sama dengan 3. Nah, ini adalah persamaan asimtot horizontalnya. Lalu untuk soal yang C, nah ini ya, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Karena derajat polinomial Px lebih tinggi dibandingkan dengan polinomial Qx, maka dia tidak memiliki asimtot horizontal. Nah, tidak punya asimtot horizontal ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Habis ini kita akan lanjutkan dengan mempelajari asimtot miring. Ya, baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan berikutnya. Terima kasih.